Ya, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kedua mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Seperti biasa, kita akan membahas dari buku eh, panduan ya, textbook yang kita pakai dalam kuliah ini. Sebetulnya tanpa mengikuti kuliah ini pun, asal mau membaca buku yang sudah disediakan dan kemudian juga bisa mengerjakan kuisnya, maka itu sudah cukup dan berhak bagi Anda untuk lulus di kuliah ini. Seperti biasa kita masuk ke blogspot ini ya. Di sini ada komputer dan masyarakat. Kemudian pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini untuk videonya belum diupload ya. Kita masuk ke modul. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai halaman 12 ya. Untuk hari ini kita lanjut dari halaman 12. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dari sisi hardware ya. Dan pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai software penunjang komputer ya. Software mungkin bukan hal yang asing ya bagi kita semua ya. Ada software, firmware, hardware gitu ya. Kalau hardware yaitu ya alat-alat yang seperti fisik, bentuk fisiknya terlihat ya, perangkat keras ya, seperti CPU gitu ya, hard disk. Adapun software itu adalah perangkat lunak ya, perangkat lunak seperti sistem operasi dan software-software yang sering kita gunakan. Ada lagi yang namanya firmware ya. Firmware itu bisa dibilang itu pertengahan ya, mirip-mirip sistem operasi ya. Jadi firmware itu banyak dipakai di perangkat elektronika. Bisa dipastikan sepertinya contohnya rice cooker yang bisa disetting jam berapa dia mulai memanak nasi gitu ya. Misalnya Anda mau bepergian pagi hari gitu ya, disetting lah di rice cooker itu, disiapin beras dan airnya, kemudian disetting supaya dia start mulai masak itu jam 5 sore misalnya itu kan, sehingga otomatis kira-kira jam 5.20 itu nasi sudah matang dan hangat gitu ya. Maka ketika Anda pulang jam setengah 6 sampai rumah itu bisa makan nasi yang baru saja matang seperti itu. Nah itu pasti di dalamnya ada mikroprosesor ya. Nah di mikroprosesor itu dijalankan dengan menggunakan firmware seperti itu ya. Demikian juga dengan printer ya. Saya dulu pernah kerja di pabrik printer Epson ya. Di situ saya emang bidang saya adalah masuk dari bagian dari tim firmware developer ya. Yang mana saya bertugas untuk mengecek gitu ya, mengecek fungsi dari firmware-nya atau mengecek dari firmware-nya sudah betul tertanam atau tidak gitu ya. Jadi emang setiap perangkat elektronik yang ada mikroprosesor itu bisa dipastikan ada firmware-nya gitu ya. Nah, di sini kita kembali ke textbooknya. Software penunjang komputer itu terdiri dari sistem operasi ya. Di antara sistem operasi atau operation system, kita bilangnya OS ya, berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software, yang merupakan semua perintah-perintah penting dalam komputer serta menjamin aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Jadi memang sistem operasi ini adalah basic ya, basic yang menjembatani antara hardware dengan software. Sistem operasi ini yang nanti membagi-bagi alokasi memori, membagi urutan eksekusi oleh CPU gitu ya. Semuanya seefisien mungkin sehingga semua software bisa dieksekusi dengan lancar dan efisien gitu ya. Jangan sampai si CPU itu kebanyakan nganggur gitu ya. Atau overload sehingga menyebabkan ngehang gitu ya. Nah, itu di sini si
si operation system ini mengatur sedemikian rupa sehingga semua bisa multitasking ya, berjalan paralel ya, gitu. Seperti itu. Di sini secara umum ya, fungsi lain untuk sistem operasi disebutkan resource manager ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, dia merupakan mengatur alokasi sumber daya ya. Ya, alokasi tadi memori, CPU, disk drive dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda menjalankan beberapa aplikasi di komputer itu memungkinkan gitu. Memungkinkan sekali ya. Karena CPU itu bisa diatur untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut ya. Oleh si operation system ini gitu ya. Sehingga bisa jalan paralel. Katakanlah jadi tidak ada nganggurnya gitu ya. Dibuat tidak seefisien mungkin, jangan sampai si CPU ini banyak nganggur gitu ya. Tapi kalau kebanyakan aplikasi yang dibuka tentunya Anda akan merasakan adanya kinerja yang sedikit melambat gitu ya. Ya wajar ya, itu berarti karena tentunya CPU juga ada batasnya gitu ya. Ada batas kemampuannya, ada batas kapasitas dia gitu ya. Walaupun diatur-atur si operation system untuk melakukan ini itu gitu ya. Tapi tentunya ada batasannya, keterbatasannya, sehingga kalau terlalu banyak overload jadi dia juga akan melambat seperti itu ya. Kemudian fungsi lain dari OS adalah sebagai interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras, dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah difahami dan bersahabat. User friendly gitu ya. Kemudian juga berfungsi sebagai koordinator, yaitu mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan diproses secara berurutan. Ya. Ini kaitannya ini masih sama ya, kaitannya dengan alokasi tadi ya, mengkoordinasikan semua aplikasi bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian juga gatekeeper ya, sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan menguasai apa saja yang dilakukannya. Ya. Kemudian optimizer ya, menjadwal masukan oleh user, mengakses basis data, proses komputasi dan penggunaannya. Kemudian juga berfungsi sebagai server, yaitu untuk melayani pengguna komputer. Nah, sistem operasi ini emang bisa kita, kalau kita ditanya itu contoh sistem operasi apa gitu ya, yang mungkin sering berkaitan dengan kita ya, termasuk saya juga sekarang menggunakan sistem operasi Windows gitu ya. Windows ini secara sejarahnya cukup panjang gitu ya. Kemudian juga lahir dulu sempat ada Unix ya, yang tuanya ada Linux ya. Ada Linux, kemudian untuk OS mobile tuh ada Android ya, seperti itu ya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang mendevelop OS-nya sendiri gitu ya. Dan dari sisi dan printer sendiri juga itu ada OS-nya ya. Dulu saya ingat waktu kembali ya, ketika saya kerja di Optionality, printer itu ada disebut Ori OS gitu ya. Ori Operation System. Si Ori ini orang Jepang ya, nama orang Jepang, saya pernah ketemu. Dia itu yang yang menemukan OS ini, yang mendevelop OS ini dari nol gitu ya. Makanya namakan Ori OS gitu ya. Tapi OS ini hanya dipakai di printer ya, printer Epson gitu ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke aplikasi yang merupakan juga bagian dari software ya, software di komputer ya, perangkat lunak komputer. Kalau kita bicara aplikasi ya, ini udah bukan hal yang yang aneh lagi ya, bukan hal yang jarang kita dengar gitu ya. Kita sering menggunakan aplikasi ya, terutama di smartphone kita sekarang ya. Jadi di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi merupakan suatu hal yang sangat melekat dalam kehidupan manusia. Hal seperti ini juga tidak lepas dari yang namanya aplikasi. Ya, aplikasi pun sudah banyak terdapat di berbagai device seperti komputer, tablet, dan smartphone ya. Berbagai aplikasi telah banyak membantu kehidupan manusia juga ya. Secara umum, aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu ya, pada suatu OS tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Memang di sini para ahli pun memiliki pengertian tersendiri ya. Anda pun ya berhak mendefinisikan apa itu aplikasi. Anda sebagai pengguna, ya kita sebagai pengguna bisa merasakan apa manfaat aplikasi, gitu ya. Menggunakan aplikasi Gojek, menggunakan aplikasi mobile banking,
menggunakan aplikasi GPS gitu ya, itu Anda bisa merasakan tuh ya kegunaannya, fungsinya. Ya, Anda juga berhak mendefinisikan aplikasi itu apa menurut Anda gitu ya. Nah, ini menurut Pak Lahri di sini juga seperti menurut Alizaki dan Smith Dev Community, aplikasi adalah komponen yang bertugas sebagai front end pada sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai macam data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunanya dan sistem yang berkaitan. Disebutkan di sini oleh Alizaki dan Smith Dev Community itu sebagai front end ya. Bayangnya kalau front end itu kalau di website developer tuh, kalau back end itu yang menggunakan PHP MySQL itu back end ya. Jadi sistem yang gak kelihatan oleh pengguna ya. Kalau front end itu kayak HTML ya, tampilan langsung yang digunakan oleh pengguna gitu ya. Otomatis kan kalau dalam website ketika kita input data, kemudian data itu diolah oleh back end, nanti dikasih lagi ke front end ya untuk dinikmati atau untuk dijadikan output, sebagai output buat si user gitu ya. Nah, ini menurut Hengki W. Pramana, aplikasi ialah satu unit perangkat lunak yang sengaja dibuat guna memenuhi kebutuhan akan berbagai aktivitas ataupun pekerjaan, seperti aktivitas perniagaan, pelayanan masyarakat, periklanan, game, dan berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia. Ya, ini umum ya. Jadi saya sampaikan, aplikasi ada aplikasi untuk Gojek ya, Grab, aplikasi game ya, ada yang game online, ada yang game yang dulu sih offline ya, sekarang udah tata online ya, ada yang periklanan juga gitu ya, ada aplikasi pelayanan masyarakat, ada aplikasi untuk daftar paspor, aplikasi untuk pembuatan SIM sekarang ya, ada aktivitas aplikasi untuk aktivitas perniagaan ya, Tokopedia, Bukalapak, banyak aplikasi yang dipakai oleh manusia ya, oleh kita ya. Dan perkembangan perjalanan aplikasi tidak bisa lepas dari yang namanya komputer. Jauh sebelum aplikasi temukan dan belum banyak seperti sekarang ini, semua perangkat lunak atau software selalu menggalakkan aja barbul ya. Seperti itu ya. Dulu aplikasi itu sebelum ada komputer ya pakai aja barbul ya. Nanti yang teman-teman udah pernah ikutin kuliah saya juga mungkin ya. Digital sirkuit ya, situ kita belajar tentang aja barbul ya. Hanya 0 dan 1 saja tuh ya. Nah, dia menggunakan kode biner digit dengan bit yang terdiri dari 2 angka itu 1 dan 0. True and false ya. On off lah. Tapi penggunaan aljabar boolean itu rumit dan panjang ya. Menggunakan kode biner itu sangat panjang. Orang-orang pada situ mulai membuat kelompok-kelompok bit gitu ya. Jadi ada yang disebut nibble, byte, word gitu ya. Dan juga double word ya. Yang mana untuk yang double word ini ada 32 bit gitu ya. Nah, hadirnya kelompok-kelompok bit ini cukup membantu dalam kegiatan yang dilakukan dalam software komputer. Melalui kode-kode bit ini, orang-orang mulai merakit kode-kode tersebut menjadi berbagai struktur instruksi seperti transfer, objek logika, dan juga penyimpanan. Hingga pada akhirnya berbentuk kode-kode baru yang dikenal dengan nama assembler. Ya, assembler atau yang dikenal juga dengan bahasa assembly gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang pernah belajar bahasa assembly tentunya tahu ya. Bahasa assembly itu menggunakan hexadesimal ya. Dulu saya pernah menggunakan bahasa assembly ya untuk programming mesin pengecekan PCB printer ya. Jadi misalnya dia pakai add, addressnya dalam bentuk hexadesimal, add misalnya 2e, AA misalnya. Itu kan kalau 2e itu apa namanya? Bisa jadi address ya, address di 2e gitu ya. Berarti itu ada 8 digit ya. 8 bit, sorry. Karena dia adalah hexadesimal ya. Koma AA ya, AA ini nilai yang tambahkan ke si address 2e tadi gitu ya. AA ini adalah dalam hexadesimal. Itu kalau di bit itu berarti A itu 10 ya. Berarti 0110 gitu ya. Itu kalau dalam bentuk bit seperti itu. Jadi 8 bit ya. Nah,
Kode dari assembler inilah yang menjadi cikal bakal terlahirnya banyak aplikasi. Saat ini aplikasi komputer sudah dikembangkan dan semakin luas. Aplikasi komputer ada yang menjadi sistem operasi dasar dan juga ada sistem eh, di mana kalau aplikasi dasar berarti ada sistem lainnya ya, ketika diinstal maka akan muncul aplikasi lainnya gitu ya. Nah, perkembangan aplikasi pun terus berlanjut sampai sekarang. Aplikasi yang digunakan dalam komputer secara personal begitu banyak. Misalnya untuk aplikasi pengolahan data kerja ada MS Office ya. MS Office ada Excel, PowerPoint, Word gitu ya. Apa namanya? Untuk database-nya juga ada ya. Yang terdiri dari banyak aplikasi untuk melihat berdasarkan fungsinya. Kemudian terdapat aplikasi pengolahan gambar ya. Adobe Photoshop, Adobe CorelDRAW, GIMP 2 dan sebagainya. Jika awalnya aplikasi dikembangkan hanya untuk perangkat komputer personal, tapi sekarang setelah muncul jaringan internet, berbagai aplikasi sudah merambah dengan berbagai basis online ya, mulai dari aplikasi sosial Facebook, Twitter, Google dan bahkan untuk game juga sudah berbasis online. Nah, orang biasanya dulu awal-awal game online itu ada Point Blank ya, sampai anak-anak kecil itu gitu ya, antri di warnet ya, ramai sekali warnet ya. Dan disitulah mungkin muncullah apa namanya jual beli senjata gitu ya, padahal virtual ya. Kemudian ada muncul juga kesini ada koin ya, koin-koin diperjualkan di game gitu ya, itu jadi koin kripto sih kesini. Aplikasi komputer berbasis online yang tidak kalah populer adalah CMS atau Content Management System ya, di mana pengguna dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat website. Contoh dari CMS adalah Blogspot, WordPress, Joomla, OpenChat, Drupal, dan lain-lainnya. Jadi ini kayak apa namanya? CMS ini kita tinggal pakai, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Seperti itu. Jika dulu kita ingin menikmati aplikasi tersebut harus menggunakan komputer, tapi berkat kemajuan teknologi yang semakin meningkat, para pengguna smartphone pun bisa menikmati aplikasi tersebut gitu ya. Sekarang aplikasi-aplikasi yang dulunya hanya bisa di komputer bisa dipakai di smartphone ya. Contohnya aplikasi Office, MS Office ini saya juga pakai sekarang di smartphone saya ya. Android. Ya, emang karena kalau tidak begitu maka akan ketinggalan zaman ya. Aplikasi itu akan ditinggal, tidak akan dipakai lagi seperti itu ya. Nah, jika dulu ketika kita menikmati aplikasi tersebut harus menggunakan komputer, tapi kalau kemajuan teknologi bisa dipakai untuk dipakai di smartphone gitu ya. Demikian juga dengan aplikasi jejaring sosial ya. Bisa dengan mudah kita buka lewat ponsel seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, lain sebagainya ya. Kalau dulu aplikasi jaring sosial juga ketika belum ada smartphone ya saya menggunakan komputer ya. Contohnya Friendster dulu dibukanya lewat komputer kebanyakan ya. Udah ada Yahoo Messenger ya. Itu sebelum ada smartphone ya kita pakai dibuka di komputer seperti itu ya. Yahoo Groups dulu ya. Dan bahkan perkembangan teknologi aplikasi untuk smartphone sekarang lebih gencar ya dibandingkan aplikasi komputer. Kenapa? Karena ya kalau komputer itu relatif meskipun udah laptop dia tidak bisa anytime dibuka gitu ya. Tidak anytime dinyalakan gitu ya. Kebanyakan laptop kalau mobile ya dimatikan gitu ya. Atau paling tidak itu tutup gitu ya, sehingga nggak dipakai gitu ya. Sehingga orang itu lebih kalau smartphone ya atau tablet ya nempel ke orang ya, dia nyala terus gitu ya. Dia kondisi idle mode gitu ya. Dan ketika mobile dia terima panggilan telepon juga lewat situ. Dia juga bisa di perjalanan tuh dibuka anytime gitu ya tanpa dimatikan, dia nggak di power off gitu ya. Sehingga aplikasinya otomatis juga akan lebih banyak dipakai di situ gitu ya. Makanya aplikasi sekarang lebih gencar justru untuk smartphone gitu ya. Untuk mobile aplikasi mobile gitu. Seperti itu. Bisa dikatakan ya kalau buat aplikasi untuk komputer pastinya ada untuk mobile. Mungkin kedepannya
aplikasi di mobile, untuk komputer untuk ada, bisa jadi ya. Seperti data yang diperoleh Flurry ya. Jadi si Flurry ini apa namanya, ini konsultan mungkin ya, menunjukkan tren aplikasi mobile semakin tahu semakin melonjak pemakaiannya dibanding yang akses melalui browser ya. Kalau web browser Anda tahu ya, ada Mozilla, kemudian ada ini Google apa nih, Chrome gitu ya. Kalau bawaan dari Microsoft itu Internet Explorer gitu ya. Browsernya cukup banyak ya. Nah ini si Flurry mengambil data di Amerika di tahun 2010 dan 2011 ya. Untuk yang warna hijau ini adalah akses melalui web browsing ya. Kemudian ini akses melalui web aplikasi ya, apps ya, melalui apps. Nah ini di Juni 2010 itu rata-rata penggunaan melalui web browsing itu 64 menit gitu ya. Sedangkan mobile apps itu 3 menit ya per harinya gitu ya. Meningkat terus. Untuk yang biru ini awalnya lebih sedikit, tapi lama-lama dia nyalip gitu ya. Untuk yang lewat web browser pun sampai 2011 itu masih ya mengalami sedikit peningkatan ya, tapi tidak semasif segencar yang mobile apps ya. Peningkatannya cukup tinggi sehingga Desember 2011 akses melalui web browser itu per harinya 70 menit. Adapun yang melalui mobile apps itu 94 menit. Kalau sekarang bagaimana tuh ini? Yakin ini akses melalui web aplikasi ya, melalui mobile aplikasi itu jauh lebih tinggi. Sekarang Anda kalau akses Facebook apakah lewat web browser gitu ya? Apakah Anda buka Google Chrome dulu kemudian buka facebook.com? Enggak kan? Anda kebanyakan buka lewat aplikasi Facebook ya, yang Anda download dari Google Play misalnya kalau Android ya. Kemudian diinstal Facebook gitu ya. Mobile banking juga. Kalau dulu awal-awal kita kalau mau transfer atau cek saldo, cek transferan orang gitu ya, kita login lewat Google Chrome atau Mozilla gitu ya, bca.co.id gitu ya. Kemudian itu login. Tapi sekarang kebanyakan kita install aja aplikasi BCA gitu ya di smartphone. Ketika kita mau akses lewat aplikasi, tidak lewat web browser lagi gitu ya. Jadi emang lama-lama web browser ini bisa ditinggal gitu ya, bisa ditinggalkan ya jadinya ya. Seperti itu ya. Nah hal ini menunjukkan kalau aplikasi berbasis mobile jauh lebih banyak menggunanya dibanding melalui browser ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Ya ada juga kan aplikasi yang sepertinya tidak pernah kita pengalaman akses melalui web browser ya. Contohnya ada Gojek, Grab gitu ya. Kalau Bukalapak masih, Tokopedia masih saya pernah akses melalui browser ya. Tapi kalau Gojek itu lewat web browser belum pernah saya. Nggak tahu teman-teman apakah pernah akses lewat web browser ya Gojek. Jadi kedepannya mungkin bahkan orang ketika develop aplikasi itu mungkin hanya aplikasi yang bisa diakses lewat mobile apps itu ya, yang lewat browsernya nggak ada. Bisa jadi kedepannya ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada yang namanya teknologi augmented reality gitu ya. Ini teknologi apa, banyak sekarang di smartphone itu yang menggunakan aplikasi dengan teknologi augmented reality ya. Salah satu yang bisa menikmati teknologi ini adalah smartphone ya. Nah ini teknologi augmented reality ini juga meningkat tajam ya penggunaannya. Bisa dipelajari ya lebih lanjut terkait teknologi augmented reality ya. Ini kebanyakan didukung oleh GPS ya.
Contohnya untuk game ya, game yang menggunakan augmented reality itu kayak Pokemon Go ya. Jadi apa namanya, di, di dunia nyata, seolah-olah di dunia nyata tapi kita bisa lihat di smartphone gitu ya. Jadi ketika kita, ya teman-teman tahu juga ya, kita mau mengkoleksi karakter ini, maka ini tersedia di, katakanlah, di koordinat sekian gitu ya. Nah, kan GPS kan koordinatnya dibaca oleh smartphone kita. Kita disuruh, katakanlah ya, ke sana gitu untuk menjemput atau mengkoleksi si karakter tersebut ya. Jadi augmented reality itu kira-kira seperti itu, contoh apa? Contoh aplikasinya ya. Kemudian kita masuk ke perkembangan sistem operasi komputer atau OS ya. Sebagaimana hardware juga, untuk OS pun para ahli membagi per generasi gitu ya, mengklasifikasikan ya. Ada pengklasifikasian ya. Kalau OS ini klasifikasinya adalah berdasarkan komputer itu di generasi awal ya, saat kita merdeka ya, 95 sampai 55 itu belum menggunakan OS sebetulnya. Jadi di sini hanya menggantikan peran manusia dalam penghitungan yang cenderung manusia itu sering ceroboh, keliruan, digantikan dengan komputasi mekanik gitu ya. Nah di sini belum menggunakan OS di sini ya, belum ada sistem operasi di sini. Kemudian di generasi kedua ini diperkenalkan batch processing system, yaitu job yang diberikan dalam satu rangkaian, dieksekusi dan berurutan ya. Jadi jobnya itu diurutkan gitu ya, supaya dieksekusi berurutan ya. Tentunya ini arahannya ya supaya tadi itu arahannya ke sistem operasi sih, supaya si CPU itu lebih efisien dalam bekerja gitu ya, seperti itu. Di generasi ini sudah ada fungsi sistem operasi ya. Contohnya adalah FMS dan iBasis ya. Ini yang dikembangkan oleh IBM ya. Kemudian generasi ketiga, sistem operasi ini dikembangkan melayani banyak pengguna. Jadi para pengguna berkomunikasi lewat terminal secara online komputer. Sistem operasi menjadi multi user ya. Jadi sistem operasi dipakai oleh banyak user. Kemudian dipakai juga oleh banyak program. Jadi multitasking ya. Jadi si OS ini mengatur multitasking, multi programming, multi user. Kemudian di generasi keempat, ini komputer telah menggunakan Graphical User Interface (GUI), yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, sehingga komputasi tidak lagi terpusat di satu titik, tapi dipecah banyak komputasinya akan jalan jadi lebih baik. Nah, ini generasi selanjutnya, nah, diperkenalkan sistem operasi yang bisa digunakan pada perangkat lain, dapat digunakan di perangkat seperti laptop, notebook, dan netbook. Ya, ini nanti bisa dibaca-baca saja ya. Kemudian kita masuk ke perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan data menjadi sebuah informasi. Jadi kan data itu tidak ada artinya ya kalau tidak menjadi informasi gitu ya. Seperti itu. Data ya data. Tapi apa yang bisa kita ambil dari data itu? Gitu. Informasi apa yang bisa diambil data itu? Misalkan kalau COVID kan CT itu kan data. Oh, CT 97 itu data. Dari situ kita dapat informasi bahwa oh, kalau CT 97 berarti dia positif. Oh, kalau di bawah CT 97 berarti dia negatif. Itu berarti informasi kita dapat di data. Ya. Sama halnya ketika orang sakit demam ya. Kita ingin tahu informasi ini. Informasi apakah dia itu kena DBD atau kena tifus atau apa. Maka diteslah darah. Hasil tes darah keluar data. Data misalnya hemoglobin. Atau data bakteri. Atau data apalah gitu ya. Berdasarkan data itu kita dapatkan informasi bahwa oh, orang ini demamnya demam biasa saja. Karena dari data normal. Oh, orang ini DBD karena katakanlah hemoglobinnya rendah misalnya. Di bawah angka sekian nih. Datanya begini gitu ya. Jadi emang data ini harus kita olah untuk menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Gitu. Mungkin beda data dan
informasi. Ini dibaca saja ya. Kemudian di sini ada tuntutan penguasaan penggunaan teknologi informasi bagi individu maupun organisasi atau perusahaan dewasa ini semakin nyata dikarenakan beberapa hal berikutnya. Pertama, ketatnya persaingan di pasar global, sehingga kecepatan memperoleh informasi sangat menentukan dalam mengatur strategi bersaing. Ya, persaingan global ya sekarang. Siapa cepat dapat informasi, maka bisa mengatur strategi bersaing. Oh iya, kita bisa punya data berapa sih kapasitas produksi yang bisa dilakukan oleh Cina dalam membuat barang misalnya. Maka apa yang nggak bisa dibuat oleh Cina kita bisa buat gitu. Atau kita bisa juga jadi penghubung antara produsen dan konsumen. Kita tahu di daerah tertentu ada pasar yang membutuhkan katakanlah silikon murni. Dia butuh silikon murni untuk produksi. Tapi dia nggak tahu dari mana harus beli. Kita punya informasi. Ada perusahaan di negara Swedia bisa bikin pemurnian silikon. Ya, kita hubungi. Karena kita punya informasi ini pasar. Dari informasi juga sumber. Dari perantara bisa jadi uang ya. Contohnya sekarang Singapura ya. Singapura itu hanya di situ dia hanya kayak broker ya. Apa aja kalau Anda pergi ke Singapura, Anda cari barang pasti ada. Walaupun sebetulnya bukan di situ gudangnya gitu. Tapi mereka menyimpan informasi apa aja yang ada di Cina, apa aja yang bisa dibikin oleh Cina, apa aja yang bisa dibikin oleh Jepang gitu ya. Dan ketika kita ke sana apa aja ada gitu. Bilang ada. Kita cari besi ada. Cari bensin ada. Walaupun mereka nggak bikin, tapi mereka punya informasi itu sehingga mereka menghubungkan dengan produsen gitu ya. Seperti itu. Jadi emang persaingan global kita butuh informasinya. Menurut perubahan pasar yang demikian cepat menuntut penguasaan teknologi informasi untuk mencermati dan mengantisipasinya. Ya perubahan pasar cepat. Kita harus punya teknologi informasi untuk mengantisipasi gitu ya. Jangan ketinggalan zaman gitu. Kemudian penggunaan IPTEX ya, informasi teknologi mutakhir menuntut penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin optimal. Yang keempat, tuntutan kemudahan akses untuk membangun relationship dan pengembangan diri maupun organisasi. Ya, dengan teknologi informasi kita lebih mudah komunikasi sehingga terjalin relationship. Ya, kita sekarang ada masa pandemi pun dengan teknologi informasi kita bisa tetap melanjutkan kuliah ya online ya. Bisa lewat Google Meet, bisa lewat Webex ya. Punya kalau Webex punya Microsoft ya, bisa lewat Zoom gitu ya. Kemudian yang kelima, teknologi informasi telah menjadi tren kehidupan di era global ya. Seperti itu. Dan teknologi informasi ini sangat terkait dengan teknologi komputer dan komunikasi gitu ya. Sehingga sering dirangkaikan ya, ICT ya, Information and Communication Technology seperti itu. Kemudian manfaat teknologi informasi ya. Nah, manfaat teknologi informasi secara umum adalah memudahkan kita dalam memperoleh informasi serta melakukan komunikasi, tetapi tidak dengan selain untuk melakukan komunikasi. Mereka juga membuka bisnis sampingan, yaitu dengan ya bisa menjual pulsa, menjual listrik, hingga tiket pesawat dan kereta api gitu ya. Kemudian juga bisa untuk informasi jarak jauh ya, dalam bidang kesehatan, telemedicine ya. Sekarang ada Halodoc, aplikasi Halodoc gitu ya. Kita nggak perlu ke dokter ya, datang bertemu ya. Apalagi masa pandemi, kita Halodoc gitu ya. Kemudian kita konsultasi dengan dokter, dokter kasih resep, nanti Gojek yang pergi ke katakanlah apotika 24 gitu yang ambil obatnya, antar ke rumah kita, minum obatnya ya gitu ya. Kemudian tercipta e-learning ya. Sekarang kita e-learning ya. Dan juga memperkaya ilmu dan pengetahuan dalam berbagai bidang ya, termasuk dalam aspek kebudayaan. Seperti itu. Ini manfaat teknologi informasi berdasarkan beberapa bidang yang bersangkutan, nyatanya bidang pendidikan ya. Ini disampaikan tadi ya. Di bidang pendidikan maka siswa tidak akan ketinggalan informasi mengenai ilmu dan pengetahuan.
yang bersangkutan dengan pelajaran sekolah, misalnya tentang sejarah suatu negara, budaya dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang apa aja gampang, Google, apa ya, Syekh Google katanya, Ustadz Google atau Profesor Google. Kemudian sumber pengetahuan dicari dan dicari dapat diakses dengan mudah ya. Latihan MPTN online gitu ya. Ada sekarang semuanya dengan teknologi informasi ini mudah gitu ya. Banyak kemudahan gitu ya. Yaitu tentunya ada plus minusnya ya. Makanya ini kan sarana alat gitu ya. Sama kayak pistol gitu ya. Atau senjata. Itu depend on man behind the gun gitu ya. Tergantung orangnya bisa untuk kebutuhan yang positif, bisa untuk manfaatnya negatif ya. Sama ya, seperti itu ya. Jadi manfaatkanlah teknologi informasi yang ada ini untuk hal-hal positif tentunya ya. Kemudian memungkinkan mereka menjangkau peserta didik yang berada jauh di tempatnya via program pembelajaran jarak jauh atau virtual, tersedia e-library. Kemudian test center bagi masyarakat, teknologi informasi bisa menjadi sumber informasi yang sarana belajar. Ya, kita beli pulsa juga sekarang mudah sekali ya lewat e-commerce gitu ya. Ngisi pulsa listrik pakai mobile PLN gitu ya. Ngecek saldo BPJS lewat JK mobil JKN itu untuk kesehatannya. Bisa kesehatan bisa dicek situ sebenarnya. Kemudian layanan e-commerce ya. E-commerce itu sebenarnya udah cukup lama ya. Terus sekarang lebih banyak ya, pakai aplikasi ya. Tokopedia juga sekarang udah pakai aplikasi seperti itu ya. Shopee juga ya. Kemudian masyarakat tidak perlu capek ke bank gitu ya untuk bayar tagihan ya. Sekarang bisa menggunakan e-banking ya. Nggak perlu ke toko ya. Ya, mau beli makanan pakai GoFood ya, GrabFood ya, Shopee Food gitu ya. Banyak sekarang ya. Kemudian bidang usaha, bisnis dan dunia kerja, internet memiliki banyak manfaat dalam mendukung kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan usaha ya, seperti itu. Kemudian ya ini ada risiko ya, risiko ya. Contohnya sekarang ada ini mungkin akibat dari invasi Rusia ke Ukraina, kemudian Jepang ikut-ikutan blok NATO ya, blok Amerika ya, istilahnya mengkritik atau tindakan Rusia invasi ke Ukraina. Itu sistem yang dipakai untuk produksi Toyota di Jepang itu sebenarnya dihack ya, sehingga mereka akhirnya stop line ya, karena nggak sinkron antara ketersediaan part dengan jadwal produksi ya. Akhirnya mereka stop line berapa hari gitu ya. Dan itu menimbulkan kerugian yang besar, itu resiko ya. Makanya ketika kita membangun bisnis di internet juga kita harus pikirkan risikonya. Kita harus security-nya diperkuat gitu ya. Jangan sampai gampang di crack ya, sehingga mengganggu dari aktivitas itu sendiri gitu ya. Dan menyebabkan kerugian yang besar gitu ya. Keuntungan dalam manajemen ya mudah menjabarkan bertahun ke banyak, bisa mencari pegawai karyawan bisa lewat job street sekarang ya. Kalau kita butuh karyawan kita bisa sebar lewat WhatsApp grup gitu ya, forward ke sana kemari, sehingga banyak yang aplikasi kita jadinya mudah untuk memilih karyawan gitu ya. Kita juga bisa interaksi langsung dengan klien di luar negeri gitu ya, dan banyak lagi ya. Jadi pengaruh teknologi informasi untuk perkembangan sangat signifikan dan positif bagi penggunanya gitu ya. Selain dapat menghemat waktu dan biaya, juga dapat menambah pendapatan bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan menambah wawasan tentang pengetahuan. Selain telah menjadi kebutuhan teknologi, juga mengubah cara pandang masyarakat dari yang primitif menjadi modern, dan dari yang lama menjadi serba instan. Ya, demikian untuk kuliah hari ini. Kemudian nanti untuk kuisnya, untuk pertemuan ini juga ada kuis ya, nanti bisa diakses di sini ya. Ini ada kuis 2 ya, nanti tolong dikerjakan ya. Dan nanti juga untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester akan diambil dari kuis ini.